علم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. وصلى عليكم المؤلف هذا كتاب تفسير منير مرحلة Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberi rezeki di subuh ini. Rezeki yang paling sempurna adalah kita bisa berjamaah subuh, terus bisa duduk bahkan sampai syuruk yang sudah dijamin dengan hadis sahih, bakal mendapat setelah duduk sampai syuruk terus sholat sunat 2 rakaat, maka dijamin diberi imbalan yang setimpal dengan ibadah haji dan umroh. Makanya tiada karunia yang paling besar. Kalau ibadah haji ongkosnya berapa, ibadah umroh ongkosnya berapa, kita alhamdulillah kesempatan ini bisa sholat berjamaah subuh terus duduk, dan duduk juga ada artinya mendengarkan sepatah 2 patah kata ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun yang memberikan materinya orang yang membosankan dikarenakan sering ketemu umpama. Tapi tolab ilmu mah tetap wajib. Mau disampaikan oleh orang yang menyenangkan ataupun tidak, tolab ilmu mah tetap wajib. Saya mah ini mah orangnya gak seneng, mending kabur, gak ikut ngaji, gak seneng sama orangnya. Itu salah fatal. Saya mah seneng, makanya ikut ngaji. Nah itu pilih-pilih kayak gitu. Tapi alhamdulillah di Jamaah Nurul Hasanah mah tidak ada orang yang seperti itu, tidak ada, alhamdulillah. Doakan oleh kita sekalian, guru kita Pak Ustadz Yahya tidak bisa hadir, beliau sakit. Bapak Nur Ilpan juga kemarin sakit, sehingga jadwalnya digantikan oleh Pak Ketua DKM. Nah sekarang bagian jadwal Pak Ustadz Yahya juga beliau sedang sakit. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqamal. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Insyaallah di kesempatan ini saya akan membahas surat yang cukup pendek, ayat atau surat terpendek di dalam Al-Quran. Tebak surat apa? Surah apa? Al-Kautsar. Mumpung masih hangat dari suasana kurban, tidak salah dikarenakan the right man in the right place, kata Pak Tatang, the right man in the right job. Jadi kalau ngomong itu harus sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Masa di waktu-waktu ini kita membahas zakat fitrah nggak nyambung, benar nggak nyambung? Jadi harus yang masih nyambung, ya masih hangat. Kemarin kita melakukan ibadah kurban. Sekalian kita bahas surah Al-Kautsar yang sifatnya global, yang sifatnya umum, yang diambil dari tafsir Al-Munir Marahlabin Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsar, surah Al-Kautsar tusamma suratun Nahr, disebut juga surah An-Nahr. An-Nahr itu surat jagal menyembelih. Makiyatun, ayatnya makiyah, wahia salasu ayatin, banyaknya 3 ayat. Wa asyru kalimatin, dan sebanyak 10 kalimat. Jadi nggak bakal panjang lebar ya. Cuma 3 ayat, 10 kalimat. Wa isnani wa arba'una harfan, hurufnya juga cuma 42 huruf. Jadi Bapak nggak usah ngitung-ngitung, sudah dikasih tahu. Banyaknya surah Al-Kautsar 42 huruf, ayatnya cuma 3 ayat, kalimatnya cuma 10 kalimat. Tapi walaupun singkat, isinya padat. Walaupun sedikit, isinya seambrak-ambrak. Isinya banyak sekali. Teruskan, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya aku. Tetapi sebenarnya inna itu, kalau aku yang sebenarnya ini, sesungguhnya aku. Tetapi kenapa dengan inna? Inna itu mutakalim ma'al ghair, yang menunjukkan kepada arti kami banyak. Kenapa dengan inna itu menunjukkan kepada mu'azzam nafsah, seperti saya mengucapkan assalamualaikum walaupun bertemu dengan satu orang, umpamanya Pak Marsudi, beberapa sandip di jalanan, assalamualaikum. Sebetulnya kalau menyendiri mah assalamualaika, dikarenakan seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan assalamualaiki. Tidak lebih utama mengucapkan assalamualaika atau assalamualaiki karena satu orang, tetapi tetap lebih utama mengucapkan kalimatnya assalamualaikum. Tetap utama mengucapkan assalamualaikum. Mentang-mentang pintar bahasa Arab, pas ketemu berduaan assalamualaikum atau assalamualaiki, dengan ketemu dengan seorang perempuan, itu tidak lebih utama. Tetap utamanya assalamualaikum. Mau sendiri, mau orang banyak, mau berdua, mau bertiga, assalamualaikum utama. Dikarenakan asal syariatnya ya assalamualaikum. Arti assalamualaikum itu keselamatan bagi kalian semua. Sementara cuma orang satu yang ketemu, assalamualaikum ya tetap.
Nah, Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami, sebetulnya itu bukan berarti Allahnya banyak. Allah mengucapkan berkalam dengan inna bukan berarti Allahnya banyak. Oh, ini Allahnya banyak. Inna, sesungguhnya kami, itu bukan berarti Allahnya banyak, tetapi di sini dalam tartib bahasa Arab, inna itu kalimatnya mu'azzam nafsah. Mu'azzam nafsah itu mengagungkan dirinya sendiri. Allah yang maha agung mengagungkan dirinya sendiri, itu utama kalimat itu. Sempurna kalimat itu dengan kalimat inna, sesungguhnya kami. Dan juga ada arti yang mendalam, ada arti yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala pun ini kepada Nabi, a'tainaka, inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberikan kami kepadamu Muhammad, quri'a antoina, dibaca juga kalimat bisa dibaca antoina. Ini dalam tafsiran, dalam ilmu tafsir. Tapi jangan coba-coba sedang imam atau sedang sholat sendiri, inna antainakal kautsar. Kalau nggak ada ilmunya, jangan coba-coba baca. Tapi kalaupun ada itu, tapi bukan asli dalam kalimat, dalam rosam Usmani. Tetap yang masyhurnya inna a'tayna. Bisa dibaca, diartikan dalam tafsir antaina, artinya memberikan kami kepadamu Muhammad, kepada Muhammad khususnya ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya asrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Ini kalimat yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munir Sarah Labid. Kalimatnya pasti kalau ada iya pasti beliau menulis ya asrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami, aku, kata Allah, telah memberikan aku kepadamu Muhammad apa? Al-Kautsar. Aku memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah khairul mufriti, kebaikan yang sangat ekstrim, kebaikan yang sangat unlimited, kebaikan yang sangat universal, kebaikan yang amat sangat banyak gitu. Sudah amat sangat lagi. Fil kasroti, daripada kebanyakan, min syarfin nubuwati, diantaranya kemuliaan kenabian. Di tafsiran al jami'ati, yang meliputi li khairiyyid daraini, yang meliputi kebaikan di dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Yang meliputi kebaikan di dua alam dunia, alam akhirat. Fa inna kitab Muhammadin, maka sesungguhnya kitab Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, huwa, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Kitabul Muhin, kitab yang menguasai, yang meliputi, yang mengurung, yang
lebih utama daripada kitab-kitab yang lain. Ala kitab Adam, seperti lebih utama daripada kitab Adam. Nabi Adam juga dikasih kitab, tapi suhuf Adam. Wa suhufi Musa, wa suhufi Ibrahim, dan suhuf Ibrahim, wa Musa, dan suhuf Musa. Jadi semua para nabi, para rasul terutama diberi kitab, diberi pedoman hidup untuk membaca, melakukan aturan di dalam kehidupan dengan diberi. Jangan untuk kita. Kalau bapak beli mobil, itu ada aturan panduan pakai mobil itu kan? Benar ada aturannya, Pak. Ada aturannya pakai mobil, ada panduannya. Itu pakai mobil. Kita mau hidup di alam dunia ini ada aturan panduan hidup, yaitu kitabullah. Makanya kalau bapak punya mobil terus tidak bisa membaca apa isi panduan, itu bakal salah kaprah. Ngisi nyetrekan kunci juga salah kalau tidak dibaca aturan. Saya dikarenakan orang kampung, nyoba motor bagus, nggak bisa membuka kunci, nggak bisa. Mana? Pernah terjadi, saking belegugnya gitu, saking blow on dikarenakan nggak tahu ini motor orang atau mobil orang, di mana cara buka kuncinya. Itu ada aturannya. Apalagi kita hidup di alam dunia ini kunu fid dunya adjafa. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti tamu. Yang namanya tamu itu harus tahu tata cara bertamu. Kita kan mau masuk, walaupun rumah ini sudah disediakan oleh Allah untuk kita, untuk manusia. Yarisuni ibadiyas salihin. Aku wariskan bumi alam semesta ini kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh diberikan bumi, tanah. Dunia ini tetap harus ada aturan bagaimana tata cara kita hidup di alam dunia ini. Panduan hidupnya yaitu kitabullah, kitab Al-Quran. Untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabullah itu meliputi, mengungguli kitab Nabi Adam, mengungguli kitab Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, mengungguli suhuf Nabi Musa, wa tahdihi bil Qur'ani, sehingga mengungguli Al-Quran itu bil Qur'ani, wa dzalika a'lahu, dan karena itu a'lahu, Al-Quran itu a'lahu, lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Kama tuhadi Adam bil asma'i, seperti menguasai Nabi Adam alaihissalam bil asma'i, kepada semua nama-nama. Kan waktu dilombakan antara iblis dengan Nabi Adam itu, coba kalau siapa yang lebih mampu, kan malaikat, iblis, dan Nabi Adam, siapa yang lebih mampu mengetahui sesuatu? Para malaikat pun tidak tahu tentang nama-nama yang sudah ditanyakan oleh Allah, seperti nama-nama perkakas yang ada di dapur, nama-nama benda. Kalau Nabi Adam dikasih ilmu, dikasih tahu oleh Allah, sudah tahu
tentang nama-nama itu, sementara malaikat dan setan nggak tahu apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Siapapun yang tahu tentang apa-apa itulah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengungguli daripada malaikat dan setan tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Ditanyakan, nih nama-nama ini apa? Ditanyakan kepada malaikat. Malaikat, I know, saya nggak tahu apa-apa. Malaikat menjawab, I know, la adri, gitu. Nggak tahu, saya nggak tahu ini namanya apa, ini nama apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pada akhirnya ya yang mengetahui tentang nama-nama yang disodorkan, yang ditanyakan itu hanya Nabi Adam yang tahu. Berarti Nabi Adam unggul dari malaikat, dari iblis. Kamu harus menghormati, sujud kepada Adam. Wahai iblis, wahai malaikat, semuanya menghormati kecuali iblis. Dengan alasan aba wastakbara, dia menolak kebenaran dan sombong. Itu di sejarah penciptaan antara manusia, iblis dan malaikat. Teruskan dulu. Kama tuhadi Adam bil asma'i waruya. Yang dimaksud isi daripada kandungan Al-Kautsar ini, Al-Kautsar banyak maknanya. Al-Kautsar itu yang pertama asyraful khalqi, makhluk yang paling kenikmatan yang paling khairul mufriti, kebaikan yang serba komplit gitu. Kebaikan yang serba komplit, banyak ya, komplit gitu. Nih dibandingkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seperti mukjizat Al-Quran, itu sudah lebih unggul, sudah lebih mulia dibanding apapun. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sudah lebih unggul, melebihi apapun. Mukjizat paling besar itu Al-Quran. Selain Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang lain banyak, kemuliaan-kemuliaan yang lain banyak. Nah, diturunkan surah Al-Kautsar ini adalah berbicara tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat ini awal mulanya adalah ketika kaum kafir Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi mengejek Nabi Muhammad SAW dengan alasan Nabi pada waktu itu ditinggal mati oleh anak-anaknya yang laki-laki. Gengsi-gengsinya orang Arab, orang Timur Tengah, konon kabarnya di sejarah zaman dulu itu orang yang punya kebesaran, merasa besar melebihi apapun, apabila punya anak laki-laki hidup sukses. Nah ini mah Nabi Muhammad, anak laki-lakinya sudah meninggal semuanya, dikarenakan anak Nabi itu ada berapa seluruhnya? Nabi punya anak berapa? Halo? 7. Yang 7 itu berapa orang laki-lakinya, berapa orang perempuannya? 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ini wajib tahu umat Islam, jangan sampai anak Nabi berapa? Enggak tahu.
anak Nabi Muhammad itu semuanya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 laki-laki itu namanya siapa saja? Sayyid Qasim, yang kedua Sayyid Abdullah, yang ketiga Sayyid Ibrahim. Itu anak Rasul, anak Nabi itu semuanya laki-laki, meninggal waktu kecil. Agak besaran sedikit, sekitar umur 8 tahunan. Sayyid Ibrahim sudah agak besaran, pada meninggal waktu kecil. Nah, ketika meninggal anak laki-laki Nabi Muhammad SAW itu dihina, dicerca, dimaki, diolok-olok oleh kafir Quraisy dan Yahudi, baik orang Madinah ataupun orang Mekah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, terputus Muhammad itu dari keturunan yang bisa mendukung kemajuan, kesuksesan masa depannya. Diistilahkan dengan istilah abtar. Diistilahkan dengan istilah abtar di ujung ayat, di ujung kalimat, di ujung surah. Muhammad itu sudah abtar. Muhammad itu sudah putus hubungan. Sudah putus keturunan yang bisa meneruskan generasi penerus kesuksesan hidupnya. Anak Nabi Muhammad yang wanita siapa saja? Siti Zainab, Siti Rokaya, Siti Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah yang hidup sampai berumah tangga antara Ummu Kulsum dan Siti Fatimah. Siti Rokaya meninggal waktu masih kecil. Terus dianggap oleh kaum kafir Quraisy dan Yahudi waktu itu Nabi Muhammad itu abtar. Abtar itu orang yang terputus keturunan kemuliaan yang bakal meneruskan CEO di masa depannya, kayak gitulah gitu. Muhammad. Jadi dianggap gagal begitu. Sehingga itu diekspos, dipiralkan, sehingga kaum muslimin yang masih sedikit waktu itu merasa chaos hatinya, merasa ngeper gitu, merasa kecil, dikecilkan, dihinakan. Turunlah ayat, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Muhammad, tenang, aku telah menurunkan, memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak sekali. Dan ini ayat surat penghibur dari Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Nabi Muhammad dan umat-umat muslim pada waktu itu, dan termasuk umat Islam sedunia sampai ke Masjid Nurul Hasanah. Ini ayat penghibur dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab daripada penghinaan, olok-olok caci dari kaum kafir Quraisy, Yahudi dan musyrikin, kaum musyrikin. Dijawab oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Di dalam ilmu tasawuf mufassirin mengartikan al-kautsar itu al khairil mufriti, kebanyakan kebaikan yang meliputi kehebatan dunia akhirat, kebaikan yang meliputi kenabian, bahkan kebaikan yang meliputi atas khusus secara pribadi menjadi
pemberian yang khusus dari Allah kepada Muhammad, yaitu Al-Kautsar, itu haud, telaga yang dipersiapkan untuk penghuni surga, untuk minumnya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, umat-umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam tafsir ini dijelaskan, dalam tafsir Syarah Labid itu Imam Nawawi Al-Bantani mengisyaratkan, menukil kenikmatan yang banyak itu, diantaranya diartikan Al-Kautsar itu dengan haudun Nabi, haud. Dan juga harus disikapi, diimani, kita harus yakin, harus iman bahwa Nabi diberi telaga Kautsar. Harus diimankan. Apabila orang tidak iman bahwa Nabi diberikan telaga, telaga itu kolam yang besar, telaga Kautsar, haudin Nabi, sikapnya apabila kita tidak iman kepada akan adanya telaga Kautsar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Daripada kufur, mending iman saja, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan telaga Kautsar. Di mana adanya telaga Kautsar? Di arah-arah mahsyar, mulai dibuktikan, dinyatakan oleh Allah itu di telaga Kautsar. Ya, telaga Kautsar itu di arah-arah mahsyar, di waktu penungguan mau diputuskan hukuman, sementara matahari yang 7 menyorot, yang batas tingginya matahari cuma 7 meter. 7 meter coba. Kayaknya di sana 7 meter mah. Satu tombak, sepenggalahan lah kalimatnya. Sepenggalahan itu banyak orang mati. Jadi matahari yang sekarang ribuan juta kilometer, matahari begitu panasnya. Jauhnya antara jarak bumi dan matahari puluhan ribu, puluhan ratus ribu kilometer. Sudah begitu panasnya kalau sedang terik matahari. Nah sekarang matahari lebih bawah, dekat ke arah mahsyar yang ukurannya sangat dekat sekali. 7 juga matahari, bukan 1. Sehingga keadaan manusia benar-benar panas yang tidak terhingga, tidak terbayang. Nah, Allah menyediakan telaga Kautsar, haudin Nabi, telaga untuk minumnya orang-orang. Cuma dipilih, Pak. Dalam tafsir itu dipilih, itu yang punya tanda-tanda bercahaya wajahnya. Mudah-mudahan kita bercahaya wajahnya. Yang cahaya wajahnya itu adalah tapak. Tahu tapak? Apa itu tapak? Asar tapak dari wudu umat Nabi Muhammad SAW di seluruh tubuhnya. Makanya untuk orang yang sering wudu untuk melakukan sholat itu insya Allah bakal mendapat minum di telaga Kautsar, di haudin Nabi Muhammad SAW, dikarenakan bakal punya alamat ciri-ciri orang yang terang cahaya, bercahaya wajah dan seluruh tubuhnya dengan bekas wudu. Mau? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya diantaranya tambah dengan dawamul wudu. Biasakan wudu. Minimalnya sebelum tidur kita wudu dulu. Walaupun kentut lagi, gesek lagi dan sebagainya,
itu nggak apa-apa. Nah, nanti juga bakal batal lagi. Jangan seperti itu. Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh sebelum tidur wudu dulu. Mau batal lagi ataupun tidak, yang penting sebelum tidur wudu. Itu seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku sebagai umat Nabi, maka lakukanlah sunnahnya. Al-Kautsar itu haudin Nabi menurut Ibnu Hajar. Haudin Nabi fil jannah menurut Ibnu Hajar. Nanti di surga yang dibikin dari emas murni, airnya yang lebih putih daripada susu, manisnya melebihi madu. Apabila minum walaupun seteguk, bakal merasa lepas dari dahaga, dari kehausan sampai hari kiamat nanti. Walaupun minum cuma satu teguk, bakal terbebas dari dahaga, merasa kehausan. Siapa yang bakal minum di Talaga Kautsar itu? Bahkan kalau di surah Al-Waqi'ah ada wildanum mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Wildanun, Bu, Pak, kalau ibu bapak punya anak yang meninggal masih bayi, Pak Tatang ada anak yang punya anak meninggal masih kecil? Belum, enggak ada. Hah? Hah? Meninggal? Iya, baru beberapa minggu tapi kayak keguguran gitu. Ya, iya itu walaupun keguguran usia seminggu 2 minggu itu wildanun mukhalladun. Sehingga pada waktu itu belum bisa mendeteksi apa laki-laki apa perempuan ya. Dia ada paralel itu terdeteksi. Ntar bakal bertemu, bakal memanggil-manggil, Bapak, ini anakmu, ini anak. Sambil dia itu membawa cangkir-cangkir gelas, moga gelas yang itu dari Talaga Kautsar itu dibawakan, disambut. Kalau ibu saya mah anaknya itu 15. Yang 15 itu 2 kali kembar, yang besar dan di pertengahan. Yang besar mah yang hidup satu kakak saya Abdurrahman, kakak beradik ya satu, itu kemarin itu Rahman Rahim, Abdurrahman Abdurrahim, yang Abdurrahimnya meninggal. Di pertengahan lagi ada, sehingga banyak sekali yang meninggalnya itu, yang dari 15 itu meninggal waktu kecil. Yang paling besar itu kelas 5 kakak saya, yang paling besar. Yang lainnya masih bayi, masih anak-anak. Insya Allah bapak emak saya mau bakal banyak yang menyambut. Bapak, mama, nih saya anakmu. Wildanu mukhalladuna bi akwabin, membawa cangkir-cangkir gelas-gelas untuk ngasih minum, menyambut orang tuanya. Wildanu mukhalladuna bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buah, makanan-makanan dibawakan oleh anak itu. Insya Allah Pak, saya belum punya, tapi jangan dulu lagi belum punya ceng-celengan anak yang meninggal. Tapi jangan sampai mau saya juga terus dibunuh anak. Nauzubillah. Zaman terjadi di zaman jahiliyah yang membunuh dengan akibat
merasa bahagia atau merasa unggul mempunyai anak laki-laki, merasa terhina mempunyai anak perempuan di zaman jahiliyah. Merasa terhina, merasa gengsi punya anak perempuan, sehingga terjadi membunuh, mengubur anak yang masih hidup, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar mengalami kejadian mengubur anaknya yang perempuan, mengubur anaknya hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Biadab-biadabnya kebiasaan orang jahiliyah itu kan seperti itu. Jadi merasa hina mempunyai anak perempuan, merasa mulia, merasa megah mempunyai anak laki-laki. Padahal mah mau anak laki-laki, ini dalam aturan Islam, mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan itu gak masalah. Semuanya anak itu mulia, anak itu derajat yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Yang penting anak itu beriman, berilmu, bisa amal, bisa berbuat baik kepada orang tuanya, mendoakan kepada mau anak laki-laki, mau anak perempuan, mau punya anak laki-laki, kalau akhlaknya jelek mah nggak suka mendoakan orang tuanya, jelek walaupun laki-laki. Tetapi walaupun perempuan tapi berbuat baik, hebat mendoakan kepada orang tuanya, khidmah birrul walidaynya hebat, yaitu manusia yang hebat daripada dibanding laki-laki. Mau punya anak laki-laki mau anak perempuan, yang penting bisa birrul walidain, bisa berbuat baik, mendoakan kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua, itulah orang anak yang baik. Itu kan harapannya. Sehingga orang dasar sih, orang jahiliyah waktu itu kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad, abtar pun terputus keturunannya, yang generasi penerusnya nggak ada. Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, fasholli, perintah yang ayat yang kedua, fasholli, maka sholatlah, li rabbika, karena Tuhanmu Muhammad, wanhar, dan menyembelih. Ini adalah perintah sholat. Aslinya untuk sholat secara umum, hukum asalnya sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Fasholli itu li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena apa-apa. Bukan sholat karena mau kaya, saya mah berjamaah teh supaya mau berkah supaya bisnis saya ada dalam kemajuan, sehingga bisnis saya mendapat keberkahan dari berkah berjamaah. Boleh enggak? Saya mah sholat berjamaah dan sebagainya, mau sholat atau berjamaah ataupun tidak, untuk mendapat keberkahan supaya bisnis saya, usaha saya ada dalam kemajuan. Boleh enggak? Boleh ibadah seperti itu? Teu nanaon, ngan nanaonan. Gak apa-apa, tapi untuk apa? Gimana seperti itu? Ikhlasnya itu lillahi ta'ala, itu gak ada embel-embel apa untuk mengharap imbalan dan sebagainya, gak ada. Li rabbika, lillahi, kalimatnya lillahi. Bahkan untuk segala ibadah lain pun lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Makanya diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang mencontohkan dalam ibadah apapun kalimatnya lillahi ta'ala, karena Allah semata. Al-ikhlas wal amalu lillahi ta'ala wala li ajli ghairih. Ikhlas itu adalah beribadah karena Allah semata, tidak mengharap karena selain Allah. Tahajud maksudnya mau rezeki
supaya kita berkah, usaha dan sebagainya, boleh enggak? Tahajud dengan harapan keberkahan, boleh sih boleh, tetapi menurut ilmu tasawuf mah kosong itu melompong nol itu. Tahajud, duha dan sebagainya, baca Al-Quran dan sebagainya, tapi jangan ada niatnya melainkan lillahi ta'ala, lillahi, ya pasakanlah semua karena Allah lah, karena Allah semata, tidak mengharap. Adapun tentang keberkahan dan sebagainya itu mah hak prerogatif Allah, kita jangan ikut campur, ngatur Allah. Walaupun kalimatnya inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwat, bahkan Allahumma in kana rizki, apabila ada rezekiku bisa mai di langit turunkanlah, wa in kana fil ardi, apabila ada rezeki dari bumi fakhrijhu, keluarkanlah, tumbuhkanlah, wa in kana mu'assiran, apabila sulit gampangkan, apabila jauh dekatkan, apabila haram bersihkanlah dari keharaman itu. Walaupun ada kalimat diajarkan oleh Rasul seperti itu adalah cuma kasih kesemangatan, motivasi untuk supaya semangat berdoa. Jangan sampai ada istilah mengintervensi Allah. Masa Allah diintervensi? Seperti kayak dua itu maksa kepada Allah. Hei, yang makhluk itu ente, yang kholik itu aku, kenapa kamu maksa-maksa aku? Kok ngedoa kamu maksa? Diibaratkan seperti kita minta kepada orang tua, kepada bapak, kepada mama, minta dengan paksa, sopan enggak? Pak, beli uang, minta uang. Awas kalau nggak ngasih, sampai ngancam lagi. Pak, pokoknya saya butuh uang, maksa dengan kasar. Mau ngasih enggak? Ngasih juga kalimatnya dikasih, sungkunan. Tahu sungkunan apa? Bahasa Sunda mah sungkunan, bahasa Melayunya apa? Ngasih tapi nggak ridho apanya, makan, itu sungkun, disungkun, apa ya bahasa Betawinya, saya nggak tahu. Menurut Sunda mah sungkunan, ngasih tapi dengan paksaan, dengan maksud nggak rela. Allah ngasih sih ngasih kepada si kafir, kepada si munafik, kepada si musyrik, itu sungkunan semuanya yang bakal diperhitungkan daripada akibat kehidupan, daripada akibat keadaan, kesombongan dan sebagainya gitu. Kita sebagai muslim yang sempurna memohon kepada Allah itu karena berdoa itu diseru oleh Allah dan Rasulnya, lakukan sesuai seruan. Saya memang berdoa karena diseru, karena diperintah. Saya berdoa karena menunaikan perintah berdoa, perintah beribadah, cuma melakukan, semuanya dipasrahkan kepada Allah, mau diijabah ataupun tidak. Walaupun sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan memang ketika janjian ini, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, harus imankan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Tinggal santai-santai saja kita mah. Jangan sampai merasa khawatir. Ada sih, itu juga terjadi. Yukarriruna al-wajha ila samai. Nabi sampai membolak-balik wajahnya ke langit. Kenapa belum diijabah doaku? Masalah ijabah doa itu ada yang spontan, ada yang kontan, ada yang ditangguhkan, ada yang tidak diberi kepada dia tetapi diberi kepada keturunannya. Seperti Nabi Daud alaihissalam berdoa terus-terusan puluhan tahun, tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud walaupun jadi raja juga tetap raja sengsara.
yang tidak seperti Nabi Sulaiman. Tetapi ijabahnya oleh Allah diberikan kepada anaknya Nabi Sulaiman yang super kaya, super sukses. Itu adalah doa ayahnya. Seperti itu contohnya. Tidak diberikan kepada kita, ya diberikan kepada anak cucu kita. Kita berdoa ini. Bahkan ada doa yang ditunggu kita lupanya. Setelah lupa baru diijabah. Ini doa yang kapan ya? Ya, beda lagi dengan kualitas Rasul, Nabi, para wali-wali Allah. Maka kadang-kadang ijabahnya juga, ijabah doanya kadang langsung dikabulkan. Tapi bangsa kelas-kelas kita mah kadang-kadang ditunggu lupanya. Kadang-kadang ditangguhkan. Kebanyakan ganjaran daripada doa bakal diberikan nanti di akhirat. Telaga Kausar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, ini kita sedang membahas fasholli li rabbika, salat. Baik salat suruh sekarang, li rabbika karena Allah. Jangan mengharap, wah alhamdulillah kita mendapat imbalan haji dan umroh. Jangan diaku-aku seperti itu. Itu mah Nabi menjanjikan itu sudah disimpan dalam keimanan, dalam kepercayaan, dalam keyakinan. Itu mah janji Allah, janji Rasul. Kita jangan menghitung-hitung, mengaku-ngaku. Apalagi sampai di sini, saya mau sudah biasa setiap pagi ngaji duduk sampai suruk sampai. Saya mau pokoknya udah punya ibadah, ganjaran ibadah haji dan umroh setiap hari saya mau ngaku-ngaku seperti itu, malah nol jadinya. Kalau itu dia namanya ujub. Ya, halo, ada yang sampai ngaku, saya mah sudah banyak gawe ibadah, kemarin juga kurban saya mau. Pasti dari tetesan darah dan bulu-bulu juga bakal jadi nol itu malah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ujub, jangan riya, jangan takabur, sum'ah, namimah, ghibah. Banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah melakukan ibadah kurban kemarin tuh. Di ayat perintah fasholli li rabbika wanhar, dan berkurban. Kalau wanhar itu, nahara itu diambil kepada orang yang menyembelihnya. Jagal. Kalau naharun, yaumun nahri, jagal. Tetapi kalau udhiyah itu larinya itu ke hewan kurbannya, baik unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Itu udhiyah itu larinya ke nama-nama atau apa objeknya itu ke nama-nama hewan kurban. Nahar dan udhiyah itu sebetulnya umum. Yang spesifik di kalimat Idul Adha mah kurban. Kurban mah adalah melakukan menyembelih di waktu bulan haji dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu kurban. Adapun udhiyah, menyembelih itu ada akikoh, ada menyembelih yang diakibatkan nazar. Walaupun di luar bulan haji, nazar menyembelih apabila saya diberikan rezeki sukses dari bisnis yang ini, dari proyek yang ini, apabila sukses sempurna, maka saya akan nyembelih seekor sapi. Itu nazar kan? Itu mau bulan haji maupun di luar bulan haji, tapi sudah dinazarkan, itu sudah nyembelihnya itu hukumnya wajib nazar. Atau kurban yang nazar, kurban yang dinazarkan. Saya dengan kalimat saya kurban nazar mau kurban
tahun ini saya mau kurban nazar. Ada kurban, hukum dasarnya kurban itu sunat muakkad, tidak wajib. Tetapi apabila dinazarkan menjadi wajib. Ingat, kalau kurban nazar itu haram makan dagingnya, satu untuk diri kita dan keluarga yang wajib dinafkahi. Istri, anak, cucu yang wajib dinafkahi, haram makan daging itu. Bukan hanya sayanya, bukan hanya kitanya. Kita, istri kita, anak-anak cucu kita yang wajib dinafkahi, haram makan daging itu dikarenakan sudah menjadi milik fakir miskin. Kalau dinazarkan sudah menjadi mutlak milik fakir miskin. Wajib semuanya diberikan ke fakir miskin. Haram makan sedikit pun dirinya untuk dan juga siapapun yang menjadi wajib nafkah. Oh, kita mah mau makan daging mah beli aja, atau cari, atau ada yang orang yang ngasih kepada kita, itu yang kita makan. Dan itu tidak boleh dimakan sedikit pun. Kalau kurban sunat tidak nazar, harus pakai niat juga. Saya niat kurban sunat, saya niat kurban nazar, ada niatnya. Kemarin Bapak kurban nazar apa kurban sunat? Kurban sunat. Oh, enggak kurban. Jadi enggak ada niatan dikarenakan tidak kurban, cuma kurban perasaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikurban. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang mengejekmu, orang yang mengolok-olokmu, huwa al-abtar, dialah yang abtar, yang terputus keturunannya dari kebaikan. Dia yang terhina. Ingat Muhammad, siapapun yang menghinamu itulah dia yang terhina, begitu. Makanya kita juga sebagai muslim yang baik jangan suka menghina orang. Ketika kita menghina orang, penghinaan itu bakal kembali kepada diri kita sendiri. Itu ya. Udah lebih 6 menit. Mudah-mudahan pembahasan ini tidak puas. Ada yang bertanya? Pak Haji, ada mau ditanyakan? Sekitar kurban atau sekitar Al-Kautsar apa? Ya. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang mungkin di momen kurban ini banyak kita lihat di media sosial, Ustadz. Yang berkurban itu tidak hanya umat muslim saja, bahkan yang kafir, non-muslim itu juga menyerahkan hewan kurban dan dijadikan hewan kurban. Apakah itu nilainya sebagai ini kurbani atau bagaimana di dalam pandangan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya di perusahaan non muslim, saking digerakkan kesosialannya mereka itu kepada karyawan yang muslim itu ngasih hewan kurban, Pak. Ini pasti di setiap perusahaan yang sudah maju lah, swasta maupun negeri juga sama seperti itu. Perusahaan swasta terutama. Dia non muslim yang punyanya, ya. Sementara karyawannya umpamanya 75% muslim, kan dia itu punya apa? Punya pertimbangan. Saya ini bisa dimajukan usaha ini, perusahaan ini oleh kaum muslim, maka dia itu memprogramkan untuk menurunkan anggaran kurban untuk kaum muslim. Yang ditanyakan oleh Pak Tatang itu pasti bagaimana itu hewan kurban yang dipakai? Sah.
Itu makanya kita pemberian orang. Walaupun masalahnya yang jadi masalah itu dia menurut dia mah juga menjadi kebaikan, tetapi menurut aturan Islam itu nggak ada apa-apanya. Sudah terputus sampai sana, tetapi dari rezeki dari hewan kurban yang diberikan oleh siapapun berarti sudah menjadi milik kita. Ya. Kalau udah dikasih ini dari direkturnya, nih hewan kurban dikarenakan memang karyawannya itu 75% muslim nih. Itu di proses itu atau menurunkan apa kebijakan mengadakan hewan kurban untuk kaum muslim, untuk para karyawan muslim. Gak apa-apa. Jadi kebaikan untuk kita. Jadi kurbannya jadi. Tidak mentang-mentang, oh itu mah dari kafir pemberian. Untuk apa? Untuk masjid banyak. Ada non muslim banyak yang ada yang bersedekah jariah untuk masjid. Terimanya, terima. Apa jadi dipermasalahkan? Itu menjadi kebaikan kita yang muslimnya yang memanfaatkannya. Adapun menurut mereka itu ada manfaatnya, ada kebaikan buat mereka. Tetapi menurut kepercayaan ilmu Islam, menurut aturan Islam terputus, nggak ada kebaikan sedikit pun, kecuali apabila dia beriman. Jadi kita jangan fanatik buta, terima. Ya ada muslim mau ngasih jariah ke masjid, terima. Jangan sampai gak diterima, terima aja. Karena buat mereka itu ada kebaikan. Adapun menurut kita itu sebetulnya tidak ada kebaikan. Maksudnya tidak ada ganjaran akhirat. Kalau semacam keberkahan pasti ada. Dikarenakan itu mah hukum kausalita. Ketika kita menanam kebaikan, pasti bakal ada akibat kebaikannya. Menanam kejelekan pasti bakal terjadi kejelekan, begitu kan? Nanam bonteng, panen bonteng, nanam cabe, panen cabe, nanam goreng, panen goreng, nanam hade, menang hade, cek Sunda begitu. Nanam kebaikan, ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, biarin aja, cabut aja. Wajar nanam padi tumbuh teki. Terus jadi kebaikan untuk muslimnya. Jadi kurbannya jadi, jangan ragu. Iya, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Manfaatkan, bagus, diterima, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Apalagi Pak Sumarna mah diam-diam menghanyutkan. Apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Kemarin kurbannya niat nazar apa kurban sunat? Sunat. Kalau niat kurban nazar harus dimutlakan, saya kurban nazar wajib. Tapi haram makannya, bukan hanya pamarna tapi anak dan keluarga semuanya haram dari makan daging yang dari itu, yang dari kurban pamarna. Tapi yang kalau dari kurban sunat mah malah mengenyamnya, mencicipinya itu walau luqmatan, walaupun sebukur sunat. Kalau kurban sunat. Jangan sampai tidak mencicipinya itu dari kurban sunat mah sunat begitu ya. Kemarin Pak Zahir mencicipi enggak? Sunat mencicipi, tapi jangan sampai mencicipi ngehabisin
lebih daripada yang diberikan gitu. Mencicipi 10 kilo. Udah cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad